Gempar, 9 triliun Purbaya, tangkap dugaan korupsi PDIP. Koruptor hukum mati, dan miskinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purbaya Yudi Sadewa mengungkap kasus dugaan korupsi di tubuh PDIP, partai yang terbesar di Indonesia dan beberapa kali memenangkan pemilu di Indonesia. Partai yang berlambang banteng ini adalah partai terbesar, dan di tengah perjalanan elit-elitnya tersandung oleh KPK karena korupsi. Di antaranya Hasto Kristianto, Doni Tri Istiqomah, dan Menteri Sosial di era Joko Widodo yang bernama Juliari Batubara. Isu dugaan korupsi di internal PDIP yang menyeret sejumlah elit partai mulai ditelusuri oleh Purbaya Yudi Sadewa. Langkah tersebut memicu kemarahan Prabowo Subianto. Ia bahkan mengusulkan agar siapapun yang terbukti melakukan korupsi, baik pejabat maupun rakyat biasa, dijatuhi hukuman mati serta dimiskinkan. Situasi di lingkaran pemerintahan pun kembali memanas. Dalam dinamika politik terbaru, konflik di dalam kabinet memasuki babak yang semakin rumit dan sulit diprediksi. Perebutan pengaruh, manuver tersembunyi di balik rapat tertutup, hingga persaingan diam-diam antar fraksi membuat keadaan kian genting. Purbaya, Mahfud MD, Jonan, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, dan sejumlah tokoh lain dihadapkan pada dilema besar, tetap teguh pada prinsip atau menyelamatkan diri sebelum badai politik benar-benar pecah. Saat dokumen-dokumen sensitif mulai bocor dan sekutu berubah menjadi lawan, kebenaran menjelma senjata paling tajam. Ketegangan yang muncul menghadirkan keputusan-keputusan yang berpotensi mengguncang fondasi pemerintahan dalam waktu singkat. Jakarta terasa suram, seakan menyimpan rahasia besar yang siap terkuak. Di lantai tertinggi Kementerian Keuangan, Purbaya berdiri, menatap kota dari balik jendela. Di tangannya tergenggam map merah tua berisi jejak transaksi mencurigakan, aliran dana tak wajar, dan pola yang tersusun rapi, seolah-olah sah secara administratif. Namun intuisi Purbaya dan rekan-rekannya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan. Agenda rapat disebut sebagai evaluasi anggaran dan integritas pemerintahan, meski semua memahami substansinya jauh lebih serius. Satu persatu tokoh penting hadir, Prabowo dengan wajah datar namun penuh tekanan, Puan Maharani yang berusaha tetap tegar, Megawati yang memilih mengamati dalam diam, serta para pejabat, auditor, dan penasihat hukum lainnya. Suasana terasa seperti sidang tanpa hakim, setiap orang berpotensi menjadi tertuduh. Rapat dinyatakan rahasia, tanpa rekaman dan tanpa kebocoran informasi. Ironisnya, justru pernyataan itu menambah kecurigaan. Ketika Prabowo akhirnya berdiri dan membuka pembicaraan, ia langsung menyinggung kemarahan rakyat terhadap kondisi ekonomi dan ketidakadilan. Satu kata yang ia tekankan dengan tajam adalah korupsi. Ia menyampaikan adanya laporan dana negara yang hilang hingga 9 triliun rupiah, tanpa kejelasan penggunaan maupun penanggung jawab. Ketegangan langsung menyelimuti ruangan. Beberapa peserta menunduk, sebagian mencoba tetap tenang. Prabowo menegaskan bahwa ia tidak ingin pemerintahannya dicap sebagai pihak yang diam saat uang rakyat diselewengkan. Bahkan, ia memperingatkan bahwa jika DPR tidak serius menertibkan anggaran, publik bisa kehilangan kepercayaan. Puan mencoba meredakan suasana, meminta agar bahasa yang digunakan tidak memperkeruh keadaan. Namun Prabowo menanggapi bahwa negara kadang perlu digerakkan dengan ketegasan. Ia menutup pernyataannya dengan ultimatum, jabatan dan afiliasi politik tidak akan menjadi pelindung bagi siapapun yang mempermainkan uang rakyat. Keheningan menyelimuti ruangan, hingga akhirnya seseorang dari ujung meja mengangkat tangan. Dengan map tebal dan data di hadapannya, ia bersiap memaparkan temuan. Semua mata tertuju padanya, menunggu kelanjutan yang bisa mengubah arah pertemuan tersebut. Ia menyadari bahwa momen itu bukan sekadar pemaparan biasa, melainkan titik balik yang menentukan arah semuanya. Dengan gerakan perlahan, ia membuka map coklat tebal di hadapannya. Isinya penuh dokumen, tabel transfer perbankan, daftar proyek, hingga catatan hasil audit. Ia sempat melirik ke arah Prabowo, seakan meminta persetujuan terakhir. Sebuah anggukan kecil menjadi jawabannya.
Remote ditekan. Layar besar di depan ruangan menyala. Tidak ada grafik kampanye atau rencana pembangunan, melainkan kalimat tegas, anggaran tidak terserap dan hilang jejak, 9 triliun. Kursi-kursi bergeser pelan. Suasana berubah tegang. Dengan suara datar, seperti hakim membacakan putusan, ia menjelaskan bahwa angka tersebut bukan asumsi, melainkan hasil pencocokan data dari Kementerian Keuangan, BPKP, auditor independen, hingga catatan perbankan. Slide berikutnya menampilkan daftar proyek pusat riset daerah yang tak pernah dibangun, revitalisasi fasilitas kesehatan tanpa progres, pengadaan perangkat pendidikan yang fiktif, hingga dana bantuan desa tanpa penerima jelas. Setiap poin terasa seperti pukulan. Beberapa orang mulai menunduk. Tatapannya mengarah ke sisi meja tempat sejumlah tokoh partai duduk. Tanpa senyum, ia menyatakan bahwa pola aliran dana menunjukkan keterkaitan dengan jaringan politik. Slide kembali berganti, menampilkan bagan arus uang dari kementerian ke vendor hingga rekening pribadi. Nominalnya rapi, berulang, dan lintas rekening, indikasi yang mencurigakan. Seorang ketua partai mencoba menyela dengan nada tinggi, meminta agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Namun ia menanggapi tenang, saya tidak menyimpulkan. Saya hanya memperlihatkan data. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal moral individu, melainkan skema yang tersusun rapi dan melibatkan struktur politik. Bukan satu orang, bukan satu oknum. Ini jaringan, katanya sambil menunjuk layar. Lalu kalimat berikutnya membuat ruangan benar-benar beku, sebagian besar aliran dana terkait proyek di bawah pengaruh satu partai besar. Tak ada nama disebut, tetapi semua memahami arah maksudnya. Ketegangan terlihat jelas di wajah beberapa tokoh. Ia menutup presentasi dengan pernyataan tegas bahwa yang ia tuntut adalah pertanggungjawaban, bukan tuduhan sepihak. Jika ada yang merasa tak terlibat, buktikan. Jika merasa difitnah, klarifikasi. Namun, jangan lagi rakyat diminta diam. Akhirnya, salah satu tokoh menjawab dengan nada terkontrol, menyatakan keberatan atas cara penyampaian yang dianggap membingkai satu kelompok politik. Ia menekankan bahwa pengelolaan dana negara melibatkan banyak pihak dan penyelidikan harus dilakukan bersama, tanpa langsung mengarah pada satu partai. Suasana makin intens ketika Kang Deddy Mulyadi angkat bicara. Dengan gaya santai namun serius, ia mempertanyakan mengapa pihak yang merasa tak bersalah justru tampak paling gelisah. Ucapannya seperti menyentuh saraf sensitif. Ia menegaskan bahwa angka 9 triliun bukan kesalahan administratif kecil, melainkan persoalan besar yang menyangkut uang rakyat. Ketegangan meningkat saat ia menyinggung pentingnya kejujuran, bukan sekadar diplomasi formal. Rakyat tak peduli partai mana. Yang mereka tahu, uang mereka hilang, ujarnya tegas. Beberapa peserta mulai terlihat tidak nyaman. Prabowo akhirnya berbicara dengan nada rendah namun tegas. Ia menyiratkan bahwa kegelisahan seringkali bukan datang dari saksi. Kalimat itu membuat suasana makin membeku. Tiba-tiba, seorang staf masuk tergesa-gesa dan berbisik kepada ajudan. Informasi mengejutkan pun muncul, rapat rahasia tersebut mulai bocor ke publik. Beberapa ponsel berdering bersamaan. Layar-layar menampilkan berita daring dengan judul besar tentang pecahnya rapat tertutup pemerintah. Semua terdiam. Kini bukan hanya konflik internal yang mereka hadapi, melainkan sorotan publik yang telah lebih dulu mengetahui apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Angka dugaan korupsi 9 triliun rupiah yang disinggung. Prabowo langsung meledak di ruang publik. Di media sosial bermunculan tagar seperti tanda pagar 9 triliun bocor, tagar rapat DPR panas, hingga tagar siapa dalangnya. Warganet bergerak cepat, komentar berdatangan seperti badai. Desakan muncul agar pemerintah membuka semuanya tanpa sensor. Kalau berani, ungkap sekalian siapa pelakunya, tulis banyak akun. Prabowo memandang layar yang menampilkan gelombang reaksi publik itu, lalu menarik napas panjang. Saya sudah menduga, ucapnya pelan. Di sisi lain, Puan terlihat jelas geram. Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat tertutup dan mempertanyakan siapa yang membocorkan informasi ke media. Tangannya mengepal, menahan emosi. Megawati, yang sejak awal lebih banyak diam, akhirnya berbicara singkat namun tegas, kebocoran di level rapat setinggi itu tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan orang dalam. Ucapan itu membuat semua menyadari bahwa ini bukan sekadar kelalaian, melainkan bisa jadi sabotase.
Purbaya, Mahfud MD, dan Jonan memantau berita yang beredar melalui ponsel mereka. Responsnya tenang. Inilah risikonya ketika kita membuka sesuatu yang lama ditutup, ujar salah satu dari mereka datar. Ia menambahkan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya keluar. Beberapa peserta mencoba menenangkan suasana, menduga mungkin wartawan hanya menebak. Namun Kang Deddy Mulyadi segera mematahkan asumsi itu. Menurutnya, detail berita terlalu presisi, bahkan mengutip pernyataan secara akurat. Artinya, bukan hanya bocor, kemungkinan ada rekaman. Ketegangan berubah menjadi kecemasan. Semua refleks memeriksa ponsel, pena, jam tangan, atau perangkat lain. Atas isyarat Prabowo, pintu rapat dikunci dan keamanan diperketat. Mulai sekarang, ini bukan lagi rapat anggaran, katanya tegas. Ini rapat untuk mencari siapa yang ingin menggagalkan perubahan. Di luar, tekanan publik semakin keras. Tagar baru menuntut nama koruptor diumumkan. Meme dan sindiran terhadap DPR bermunculan. Prabowo melihat perkembangan itu dan berkata pelan, rakyat sudah bicara. Purbaya lalu membuka map lain yang lebih tipis. Isinya daftar peserta rapat yang dalam 3 bulan terakhir menerima transfer mencurigakan. Ruangan seakan membeku. Puan menanggapi dengan nada tajam, menilai langkah itu terlalu jauh tanpa pembuktian hukum. Jawaban yang muncul tetap sama, data hanya disampaikan, yang tidak terlibat tak perlu gentar. Suasana berubah menjadi ujian mental. Tiba-tiba, seorang peserta berdiri dengan tangan gemetar. Ia mengaku tak sanggup lagi menyimpan semuanya. Dengan napas berat, ia mengungkap bahwa aliran dana tersebut bukan sekadar proyek, melainkan untuk kepentingan konsolidasi politik. Ruangan sunyi. Prabowo bersandar, namun tatapannya tajam. Puan berusaha tetap tenang, meski tekanan terlihat jelas. Purbaya menutup berkas terakhir dan menyatakan bahwa semua bukti telah dibuka. Kini pilihannya hanya 2, melakukan pembersihan nyata atau terus berdebat tanpa tindakan. Tak lama, Prabowo menghentakkan tangan ke meja. Kenapa diam? Takut. Ini negara, bukan panggung sandiwara politik, ujarnya keras. Puan mencoba meredakan, mengingatkan bahwa keputusan tak boleh diambil dalam emosi. Namun Prabowo menegaskan bahwa rakyat sudah terlalu lama menunggu ketegasan, bukan janji. Ketika Puan mempertanyakan mengapa partainya seolah menjadi sasaran utama dan menyinggung kemungkinan keterlibatan pihak lain di masa lalu, Purbaya menjawab tenang namun dingin, ia tidak menyerang partai tertentu, melainkan siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Jika ada pihak lain terlibat, semuanya akan dibuka. Ruang rapat kembali diliputi ketegangan. Kini bukan hanya soal kebocoran informasi, tetapi tentang seberapa jauh mereka berani membersihkan sistem yang selama ini dipertanyakan publik. Sebagian orang terlihat menelan ludah, lainnya memainkan pena berulang kali karena gugup. Tiba-tiba, situasi berubah. Seorang anggota DPR yang sejak tadi diam mendadak berdiri dan menunjuk ke arah Purbaya. Dengan nada menantang, ia mempertanyakan integritasnya, seolah ingin meruntuhkan kredibilitas sang pemapar. Ucapan itu jelas provokatif. Kang Deddy Mulyadi, yang sedari awal mengamati, langsung bangkit. Langkahnya tenang, tetapi tekanan psikologisnya terasa kuat. Ia berdiri di samping anggota DPR tersebut dan berkata lirih namun tajam, kalau merasa tersinggung, biasanya karena merasa terancam. Ruangan langsung riuh. Beberapa orang terkejut. Prabowo hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah menenangkan bagi lawan politiknya. Anggota DPR tadi mencoba berdalih bahwa ia hanya bertanya. Namun KDM memotong, menegaskan perbedaan antara bertanya dan menuduh. Purbaya menambahkan bahwa dirinya siap diaudit kapan saja. Ia menolak upaya pengalihan isu dan mengingatkan bahwa yang dibahas adalah dugaan korupsi 9 triliun rupiah, bukan ego politik. Prabowo lalu mempertegas, siapapun yang menolak pembersihan dipersilakan keluar. Tak seorang pun bergerak. Puan menarik napas panjang. Sementara Megawati, yang mengikuti melalui layar konferensi, akhirnya berbicara, mengingatkan bahwa jika perang ini benar-benar dimulai, mereka harus siap menghadapi konsekuensinya sampai akhir. Purbaya menjawab mantap bahwa ia tidak pernah berniat mundur. Prabowo menambahkan bahwa bangsa ini sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Slide berikutnya menampilkan daftar nama, bukan hanya pejabat, tetapi konsultan politik, broker anggaran, hingga figur-figur yang selama ini dianggap tangan tak terlihat.
Bisik-bisik terdengar, beberapa wajah pucat. Ketika seorang anggota DPR kembali membantah keterlibatan, layar berubah, menampilkan bukti transaksi, rekaman percakapan yang ditranskrip, hingga dokumentasi pertemuan tertutup. Bantahan itu runtuh seketika. KDM menyindir bahwa provokator biasanya panik ketika datanya dibuka. Megawati di layar mempertanyakan dampak strategi tersebut terhadap stabilitas negara. Prabowo menjawab tegas bahwa lebih baik gaduh karena menindak penjahat daripada tenang sambil membiarkan pencurian berjalan. Tak lama kemudian, tim keamanan masuk membawa kabar baru, ada pihak yang mencoba menyebarkan rekaman rapat ke media. Sumbernya terdeteksi dari dalam ruangan. Semua saling pandang. Prabowo langsung memerintahkan pengumpulan ponsel dan pemeriksaan setelah rapat usai. Puan menilai, jika benar ada operasi seperti itu, maka persoalannya sudah melampaui internal DPR. Purbaya mengiyakan, artinya ada jaringan yang lebih luas, dan kini mereka mulai merasa terancam. Rapat berlanjut dengan pembukaan dokumen rencana penindakan nasional terkait kasus 9 triliun rupiah tersebut. Bagan proses audit ulang, pembekuan transaksi, pemanggilan, penyitaan, hingga penuntutan ditampilkan dengan jelas. Tahap pertama dimulai segera, seluruh transaksi dalam daftar merah dibekukan. Puan mengingatkan akan potensi gejolak politik. Purbaya menjawab bahwa yang disasar bukan partai, melainkan individu pelaku. Untuk pertama kalinya, Megawati menyatakan secara terbuka bahwa jika ada kadernya bersalah, biarkan hukum berjalan. Pernyataan itu mengubah atmosfer ruangan. Tidak ada lagi yang merasa kebal. Diskusi berlanjut ketika KDM memaparkan temuan tambahan berbasis analisis digital yang menghubungkan aliran dana, waktu transaksi, hingga motif. Bahkan terdeteksi alur uang menuju broker luar negeri. Ketegangan pun meningkat. Namun, nama-nama yang dimaksud belum diumumkan. Purbaya menegaskan bahwa mereka akan dipanggil secara resmi dalam 72 jam ke depan. Beberapa peserta spontan melihat jam tangan. Wajah-wajah tegang tak lagi bisa disembunyikan. Kini semua menyadari bahwa proses ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang tidak akan berhenti di tengah jalan. Saya tidak sedang melawan partai manapun. Saya melawan mental pencuri. Prabowo berdiri. Wajahnya tak lagi menunjukkan amarah, melainkan ketegasan yang dingin. Dengan suara berat namun jelas, ia mengetuk meja dan berkata, "Sekarang saya tanya satu persatu, siapa di ruangan ini yang berdiri untuk negara?" Ketukan kedua menyusul, dan siapa yang berdiri untuk melindungi korupsi? Tak ada jawaban, namun raut tegang di sebagian wajah sudah cukup menjelaskan. Ia lalu menutup dengan kalimat yang terasa seperti awal badai besar, mulai hari ini, tidak ada lagi ruang bagi maling berkedok pejabat. Yang takut silakan mundur, yang siap, tetap di kursinya. Belum lama setelah itu, tim pengamanan menerima sinyal darurat. Mereka mendekat dan berbisik cepat. Ekspresi Prabowo berubah, bukan kaget, bukan marah, melainkan seperti seseorang yang sudah memperkirakan langkah berikutnya. "Rapat ini sudah bocor," ucapnya lantang. Semua langsung tegang. Puan bertanya sejauh mana informasi tersebar. Jawaban tim keamanan jelas, sebagian isi rapat telah beredar di media dan platform independen. Tagar menjadi trending. Siaran langsung bermunculan. Megawati di layar tampak mengeras. Siapa sumbernya? Tim keamanan menyatakan pelacakan masih berjalan, tetapi satu hal pasti, kebocoran berasal dari dalam ruangan. Purbaya menutup laptopnya dengan tenang, bahkan sempat tersenyum tipis. "Mereka panik," ujarnya. KDM mengangguk, menilai reaksi tersebut sebagai tanda bahwa pihak tertentu merasa terancam. Prabowo kemudian memerintahkan penyusunan pernyataan resmi. "Kalau mereka ingin memainkan opini, kita jawab dengan fakta," katanya. Pesannya tegas, negara sedang menertibkan anggaran, dan tak ada satupun yang kebal hukum. KDM mengingatkan agar narasi tetap berbasis data, bukan serangan politik. Purbaya menambahkan, biarkan rakyat menilai sendiri siapa yang bersih dan siapa yang gelisah. Di luar gedung, suasana sudah memanas. Reporter berkerumun. Siaran langsung tak terhitung jumlahnya. Tagar seperti tagar rapat panas dan tagar korupsi triliunan membanjiri lini masa. Ada media yang menenangkan, ada pula yang memicu spekulasi. Di dalam ruangan, Puan berbicara lebih tenang. Ia menilai bahwa jika publik sudah mengetahui sebagian informasi,
maka penjelasan tak bisa ditunda. Ia meminta agar momentum ini dijadikan langkah bersih-bersih, bukan arena saling serang. Purbaya menyatakan siap, jika itu benar-benar menjadi komitmen bersama. Ketegangan sedikit mereda, hingga tiba-tiba, salah satu monitor menampilkan siaran langsung berita. Presenter mengumumkan telah menerima dokumen yang diduga terkait kasus yang sedang dibahas dalam rapat. Semua membeku. Ini bukan sekadar bocor, ujar Purbaya cepat. KDM menambahkan, ini sabotase. Prabowo menutup dengan pernyataan tegas, kini bukan hanya korupsi yang diburu, tetapi juga pihak-pihak yang mencoba mengendalikan negara dari luar mekanisme resmi. Ruang rapat berubah menjadi arena ujian integritas. Semua sadar, setelah ini hanya ada dua kemungkinan, dikenang sebagai pihak yang membersihkan korupsi, atau tercatat sebagai pelindungnya. Prabowo berdiri sekali lagi, tegak dan mantap. Rapat ini memasuki tahap akhir. Publik sudah tahu, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Ia menatap setiap wajah tanpa jeda. Sekarang saya tanya terakhir kali, siapa berdiri untuk kebenaran, dan siapa bersembunyi di balik alasan politik. Sunyi menyelimuti ruangan, tidak ada suara, tidak ada yang berani mengalihkan pandangan. Purbaya melangkah maju dan mengambil kendali layar presentasi. Ia membuka bagian terakhir dari laporannya. Di sana tersimpan satu poin yang sejak awal memicu bisik-bisik sebelum rapat dimulai, sebuah isu yang sempat beredar, namun belum pernah dikonfirmasi secara resmi. Semua menahan napas. Ia membacakan dengan perlahan bahwa aliran dana terbesar dari skema 9 triliun rupiah itu tidak mengarah pada satu individu tunggal. Ruangan terasa makin sesak. Ada yang menutup mulut, ada yang menunduk, sebagian mulai gelisah. KDM menggenggam map dokumen, siap menyerahkannya kepada aparat penegak hukum kapanpun diperlukan. Prabowo memberi anggukan, tanda untuk melanjutkan. Purbaya menegaskan bahwa temuan tersebut menunjukkan keterlibatan jejaring, oknum lintas partai, perantara anggaran, hingga agen luar negeri. Ruangan gemuruh, bukan karena satu nama disebut, melainkan karena justru tidak ada satu sosok pun yang dijadikan kambing hitam. Ini bukan perkara individu, melainkan pola yang sistematis. Prabowo kemudian mengambil mikrofon. Dengan suara tenang dan stabil, ia menekankan bahwa persoalan ini tidak boleh lagi dibingkai sebagai pertarungan antar partai. Ini bukan soal warna bendera. Ini soal masa depan bangsa, ujarnya. Puan angkat bicara dengan nada lebih reflektif. Jika benar melibatkan lintas partai, maka semua pimpinan partai harus diperiksa. Tidak boleh ada kekebalan. Dari layar konferensi, Megawati menyatakan persetujuannya, singkat namun tegas. Pernyataan itu membuat sejumlah orang terdiam, seolah benteng perlindungan politik terakhir runtuh. KDM lalu menampilkan rencana aksi, dalam 48 jam diumumkan audit ulang resmi, rekening yang terkait akan dibekukan, dalam 72 jam saksi dipanggil, penetapan tersangka menyusul, dan dalam 14 hari sidang awal digelar dengan pengawasan publik. Tidak ada ruang tawar-menawar. Prabowo berdiri untuk menutup rapat. Wajahnya tenang, siap menghadapi segala konsekuensi. Ia menyadari akan ada serangan balik, fitnah, bahkan upaya menjatuhkan. Namun menurutnya, lebih baik menghadapi risiko demi kebenaran daripada mempertahankan posisi dengan mengabaikan nurani. Ketukan palu terdengar, bukan sekadar formalitas, melainkan penanda dimulainya babak baru. Saat pintu dibuka, kamera media sudah bersiap. Purbaya, Puan, Prabowo, dan KDM melangkah keluar. Kini sejarah yang akan menilai apakah mereka sungguh ingin membersihkan negeri atau sekadar memainkan peran politik. Hari itu menjadi titik ketika fakta mulai berbicara lebih keras daripada narasi. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Uang pajak yang dikumpulkan dari kerja keras masyarakat seharusnya kembali dalam bentuk pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang layak, bukan hilang karena keserakahan segelintir pihak. Wakil rakyat yang telah menerima gaji dan fasilitas semestinya menjaga kepercayaan, bukan mencederainya. Dalam narasi itu, Purbaya digambarkan sebagai sosok yang berani menertibkan keuangan negara dan mengejar pengembalian dana yang diselewengkan. Dukungan publik pun disebut mengalir sebagai bentuk harapan akan kepemimpinan yang tegas dan berintegritas. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi politik,
melainkan kepercayaan rakyat dan masa depan tata kelola negara itu sendiri. Purbaya mengungkap dugaan kasus korupsi di tubuh partai besar ini yang bernama PDIP, Partai Banteng yang beberapa tahun yang silam memenangkan pemilu di Indonesia ini. Partai yang besar dan tumbuh berkembang, juga Purbaya mengungkap katanya ada dugaan korupsi sebesar 9 triliun rupiah. Partai ini adalah partai yang solid, dikatakan wong cilik, membela orang-orang kecil yang kesusahan, dan dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Dan partai ini sudah lama dan berbasis terutama di Jawa Tengah. Dan sekarang mungkin sebagai saingannya adalah PSI, Partai Gajah di Jawa Tengah, yang Presiden Jokowi sekarang berkecimpung di dalamnya dan membesarkan Partai PSI ini. Apakah Partai Gajah ini akan mendobrak Partai Banteng? Maka jawabannya adalah ada di masyarakat semua. Yang penting masyarakat itu adalah mewakili, ya. Istilahnya masyarakat itu memberikan kenyamanan bahwa membela wong cilik, ya, membela rakyat kecil, menghidupi rakyat kecil, berarti hitungannya kita mewakilkan anggota dewan kita yang berada di atas adalah membela rakyat, bukan membela wong elit atau membela partainya sendiri. Dan mereka sudah digaji dari pajak rakyat, makanya dia harus jujur dan membela masyarakat kecil. Jangan sampai ada istilah sudah digaji malah korupsi, ya, berarti membuat miskin masyarakat kita, karena kalau dikorupsi uangnya hilang dan pajak akan naik. Memulihkan marwah kepemimpinan dengan adab dan ketegasan. Sebuah pelajaran besar bagi mereka yang terbiasa bicara lantang namun lupa makna ketulusan. Di mata rakyat, itu bukan hanya kemenangan, tapi kemenangan akal sehat dan cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.